Hai guys, welcome to Drama Life Indonesia. Kita punya banyak banget cerita dan gambar keren. Please subscribe supaya kamu gak ketinggalan serunya. Persebaya. Bagi warga Surabaya, mendengar nama bonek sudah seperti menjadi makanan sehari-hari ya. Namun apakah warga Surabaya tahu nih, sebutan bonek adalah nama penggemar klub sepak bola di Surabaya yang dikenal dengan julukan Bajul Ijo atau Persebaya. Persebaya sendiri adalah persatuan sepak bola di Surabaya yang memiliki sejarah yang cukup panjang loh. Bagaimana tidak, klub ini didirikan oleh Paijo M. Pamuji pada 18 Juni tahun 1927, hampir seabad lalu dan masih bertahan hingga sekarang. Yuk, yang penasaran dengan sejarah Persebaya yang panjang dan apa saja pencapaian Persebaya selama ini? Bisa tonton video ini hingga akhir. Awal mula terbentuknya klub sepak bola di Surabaya ini tidak langsung diberi nama Persebaya. Hal ini dikarenakan Indonesia masih pada masa penjajahan dan nama Persebaya dulunya pun juga terpengaruh dengan bahasa Belanda. Nama klub ini pada saat itu adalah Surabaya-sche Indonesische Voetbalbond atau SIVB. Saat itu SIVB tergabung dalam pertemuan klub sepak bola zaman penjajahan untuk menjadi persatuan sepak bola seluruh Indonesia pada 19 April 1930. Seiring berjalannya waktu, nama SIVB berubah menjadi Persibaya atau Persatuan Sepak Bola Indonesia Surabaya karena kata Surabaya masih mengikuti ejaan lama. Dan kemudian, sekarang nama itu berevolusi menjadi Persebaya kesayangan bonek. Nama penggemar Persebaya ini juga bukan tanpa arti loh. Bonek sendiri juga merupakan singkatan dari kata-kata bahasa Jawa, bondo nekat atau yang berarti modal nekat dalam bahasa Indonesia. Kata bonek sendiri bisa dibilang berkonotasi negatif, yaitu orang-orang yang tidak memiliki modal apapun kecuali nyali saja. Meski begitu, penggemar Persebaya menerima sebutan ini sebagai bagian dari identitasnya. Awal dari sebutan bonek ini muncul pada tahun 1987, jauh setelah Persebaya didirikan. Saat itu Persebaya maju ke babak 12 besar dan harus melawan Persija Jakarta. Menjadi pelopor pertama penggemar klub yang datang mendukung di kandang lawan, dengan modal yang pas-pasan, para bonek pun datang berbondong-bondong mendukung jagoannya ke Senayan. Bisa dibilang, pencetus kata bonek ini berawal dari penglihatan Dahlan Iskan, yang saat itu adalah salah satu petinggi di Jawa Timur mengenai penggemar Surabaya yang datang keluar Senayan tanpa tiket demi mendukung Persebaya. Sekarang, karena banyaknya penggemar wanita, bahkan ada istilah bonita untuk bonek wanita. Bonek atau bonita keduanya juga sering menggunakan kata bonek untuk penggemar yang ingin pergi mendukung tim kesayangan itu. Persebaya sendiri mengalami perkembangan pesat saat tahun 1978. Saat itu kompetisi sepak bola masih dibagi dua, yaitu Perserikatan dan Galatama. Dan Persebaya menang di Perserikatan pada tahun 1978. Diikuti pada tahun 1988, Persebaya kembali mendapatkan kemenangannya. Tidak sampai situ saja, saat PSSI akhirnya menggabungkan Perserikatan dan Galatama menjadi Liga Indonesia pada tahun 1994, Persebaya berhasil meraih juara pertama pada musim 1996 sampai 1997. Pada musim itu Persebaya diboyong oleh beberapa pemain yang handal, yaitu Bejo Sugiantoro, Uston Nawawi, Aji Santoso, dan Jackson F. Tiago, serta pelatihnya pada saat itu yaitu Rusdi Bahlawan. Total Persebaya telah memenangkan pertandingan 6 kali dan di setiap 6 pertandingan tersebut Persebaya selalu menggunakan formasi 4-2-2. Namun sayangnya, terakhir kali Persebaya mendapatkan posisi pertama di tahun 2004 yang lalu. Meskipun belum menjuarai ajang kompetisi bola semenjak 17 tahun yang lalu, tidak bisa dipungkiri bahwa Persebaya sudah melahirkan banyak pemain yang patut diacungi jempol. Salah satunya adalah kiper utama pada tahun 1980-an, yaitu I Gusti Putuyasa. Kiper Yasa ini bahkan dipilih menjadi kiper utama tim nasional Indonesia pada akhir tahun 1980.
Selain Yasa, di lini depan ada pemain dari Brasil yang bergabung dengan Persebaya, Jackson F. Thiago. Dan ia berperan besar dalam kemenangan Persebaya pada tahun 1997 lalu loh. Hingga kini, Jackson F. Thiago masih setia dengan Persebaya dan melatih tim milik Persebaya. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2018 dan 2019, Persebaya kedatangan pemain yang tidak kalah hebat dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu David da Silva. David da Silva sendiri adalah striker andalan Persebaya pada masa itu, namun karena ketidakpastian kapan Liga 1 Indonesia tahun 2020 dimulai, ia mundur dari Persebaya. Hampir 1 tahun berlalu, kompetisi Liga 1 Indonesia akhirnya diadakan pada tanggal 27 Agustus 2021 dan pertanggal 16 September 2021, Persebaya sudah maju melawan 2 klub sepak bola dari kota lain. Pada pekan pertama dan kedua Liga 1 Indonesia 2020 sampai 2021 ini, Persebaya memenangi pertarungan melawan Borneo dan Persikabo dengan skor 3-1. Permainannya yang apik pada pekan kedua Liga 1 Indonesia ini menyebabkan ada 3 pemain dari Persebaya yang disorot, yaitu Jose Wilson, Ricky Kambuaya, dan Hernando Ari. Ketiganya bahkan disebut termasuk dalam jajaran 11 pemain terbaik dalam pekan kedua ini. Wah, pada titik ini tidak heran nih ya bila penggemar Persebaya percaya klub jagoannya ini memiliki stok pemain handal yang tidak terbatas. Selain pemain-pemainnya yang handal, kekuatan penggemar Persebaya juga tidak bisa dilihat sebelah mata saja loh. Berkat bonek dan bonita, Instagram Persebaya disebut sebagai akun yang memiliki interaction rate terbesar ketiga di antara klub-klub di dunia. Meskipun followersnya hanya 1,7 juta, tetapi yang dihitung adalah interaksi mengenai di akun Instagram milik Persebaya. Sehingga akun milik Persebaya bisa disebut sangat eksis di kalangan pengguna Instagram. Wah, memang para bonek dan bonita ini sangat solid dan sangat loyal ya dengan klub kesayangannya. Berlangsungnya Liga 1 Indonesia 2020-2021 kali ini bisa menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk mendapatkan kembali masa kejayaannya. Melihat dari performa Persebaya di pekan pertama dan kedua ini dinilai bagus, bisa jadi ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh para bonek dan bonita. Semoga saja ya, Persebaya mendapatkan apa yang pantas untuk klub kesayangan bonek dan bonita ini. Nah, makanya, ayo kita tunggu kejayaan Bajul Ijo kembali. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami sangat bersyukur dapat viewers baik dan ramah hati yang akan jadi subscriber kami. Sekalian tombol loncengnya ya.